Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini seperti biasa, ya, gue akan bahas sebuah project early atau project baru yang belum listing. Dan project ini tuh gue lihat punya potensi, ya. Dia punya beberapa potensi setelah gue pelajari projectnya. Namun seperti biasa, ya, sebelum lebih lanjut, perlu gue ingatkan, walaupun gue bilang ini berpotensi, perlu teman-teman tahu, disclaimer on, ya, bahwa investasi cryptocurrency ataupun mata uang digital merupakan investasi yang bersifat fluktuatif dan beresiko tinggi. Jadi tolong kalian wajib namanya do your own research. Oke, langsung kita mulai pembahasan projectnya. Nah, jadi nama projectnya adalah Taro First atau websitenya yaitu tarofirst.com. Teman-teman bisa langsung buka dan pelajari projectnya. Jadi Taro First ini bisa dibilang adalah sebuah project NFT games, namun di sini ada beberapa fitur-fitur yang gue lihat cukup menjanjikan dibandingkan beberapa NFT games lainnya. Dan sebenarnya ini agak mirip dengan beberapa NFT game yang sempat satu atau ya kayak baru satu project sih yang kemarin gue bahas ya. Jadi di sini nama projectnya Taro First. Kalau teman-teman lihat ke bawah ya di sini ada multi game metaverse of play to earn game. Nah di sini gue translate dikit ya. Jadi kita sebagai player atau pemain di seluruh dunia itu bisa saling berinteraksi dalam satu waktu yang bersamaan atau real time ya menggunakan 3D digital avatar mereka dan teman-teman bisa menggunakan berbagai fitur seperti voice chat, emoticon, dan lain-lainnya. Nah, Taroverse ini adalah sebuah platform yang bersifat cross-platform atau bisa digunakan di berbagai device. Contohnya apa? Contohnya teman-teman yang bermain di komputer dengan teman-teman yang bermain di HP atau smartphone itu bisa saling bertemu atau berinteraksi secara real time. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, Taroverse ini adalah cross-platform Metaverse Island atau Pulau Metaverse yang mengizinkan para pemain itu bisa bersaling sosialisasi dan juga menikmati berbagai variasi game di seluruh device yang ada. Nah, nantinya teman-teman bisa saling terhubung ya dengan friend atau teman-teman kalian dari manapun gitu loh. Ya di seluruh dunia dan bermain bersama. Di Taroverse nanti teman-teman bisa mengumpulkan NFT, mendapatkan reward sama mendapatkan achievement seperti itu. Nah, dia ini nanti juga ada NFT chest ya atau box NFT di mana sifatnya adalah blind box dan setiap box ini akan pasti teman-teman bisa dapat NFT karakter kurang lebih kayak gitulah ya, guaranteed. Nah, jadi teman-teman tuh kalau beli buka pasti dapat karakter. Nah, NFT-nya apa? NFT-nya adalah hero. Jadi di sini ada hero NFT, di mana hero NFT ini tuh punya tiernya, pastinya ada legendary hero, normal hero, dan lain-lain. Di mana nanti hero-nya ini teman-teman bisa kumpulkan dan teman-teman bisa gunakan ya untuk bermain berbagai game di Taroverse ecosystem. Nah, habis itu contoh NFT-nya adalah samurai, assassin, dan musician. Nah, habis itu dia ada taruh token kan, sebagai native token dari gamenya. Nah, fungsi taruh token itu apa? Dan kita bisa dapetin dari mana? Untuk dapetin dari mana, dia punya dua cara. Yang pertama adalah dalam bentuk DeFi, yang kedua adalah dalam bentuk game atau di dalam gamenya. Nah, untuk DeFi-nya, dia ada empat sistem. Yang pertama adalah staking, di mana teman-teman bisa staking taruh token, earning taruh token. Ya, habis itu yang kedua adalah farming. Teman-teman bisa staking pairing, contohnya taruh pairing BNB. Kalau nantinya dia listing menggunakan pairing BNB. Habis itu ada trading. Trading ini teman-teman kayak beli dan jual aja sih sebenarnya di PancakeSwap dan lain-lain gitu loh. Habis itu yang terakhir adalah no loss lottery. Jadi dia juga ada loterinya nanti kayak di PancakeSwap aja. Jadi teman-teman bisa mempertaruhkan taruh tokennya teman-teman. Nah, habis itu ada yang kedua dari in-game. Untuk in-game ini dia dari leaderboard atau teman-teman ada ranking tertentu lah. Teman-teman kejar rankingnya, nanti bisa dapat reward. Habis itu ada weekly task. Weekly task ini kayak misi mingguan. Ketika teman-teman selesaikan, teman-teman akan diberikan hadiah. Habis itu dari event, sama yang terakhir adalah guild. Untuk guild ini ya biasanya sih paling kayak guild quest atau guild event atau guild battle. Nah, untuk roadmap-nya di sini ada satu yang menarik ya nanti akan gue bocorkan. Di kuartal 4 2021 ini pembangunan ide dan legalitas serta mulai fundraising. Sedangkan di kuartal 1 2022 ini mulai pembuatan token, smart contract, ya, whitelist registration, fundraising, audit, habis itu juga ada official
taruh token listing. Habis itu nantinya ada NFT chase sale, NFT marketplace, metaverse service, mulai melakukan development untuk Taro First Island. Habis itu ada development avatar, 3D animation, dan juga emote. Habis itu ada metaverse public alpha testing, sama monster based development. Nah, ini game selanjutnya gitu loh. Jadi itu dia satu platform ada banyak game. Nanti kita akan lihat gamenya apa aja. Habis itu di kuartal 2 2022 itu adalah Metaverse Service, development Taro First Island, ya. Habis itu ada organize event, party, dan juga aktivitas di Taro First. Habis itu Monster Bus Public Alpha Testing, functional play to earn feature, development land NFT system, tactic royal development, dan brand awareness marketing. Habis itu di kuartal 3 2022 itu adalah checks listing. Nah, ini yang menarik. Teman-teman pasti nanya, kok dia udah nulis checks listing? Emang dia udah pasti listing di checks? Jawabannya iya. Dan checks yang listing yang gue dapatkan informasinya adalah tier 1. Atau bisa jadi 10 besar, top 10 besar di CoinMarketCap. Nah, teman-teman tinggal buka CoinMarketCap, ke bagian top centralized exchange, data ya 10 besarnya siapa aja. Nah, dia akan listing di salah satu 10 besar tersebut. Di sini gue nggak boleh nge-spill atau nggak boleh kasih tahu apa, tapi yang jelas akan listing di salah satu checks gitu loh. Next ya. Next adalah taktik Royal Public Alpha Testing, Hero NFT Skin, Taro Gem Quest Development, Brand Awareness Marketing, Esport Competition, Merchant Store, planning next set of game untuk Taro First. Jadi gamenya pun akan terus bertambah nantinya. Next, untuk partnernya, di sini partnernya juga lumayan ya. Ada X Network Capital, Odidaya Ventures, Top Capital, OIG, Chainrich Capital, In Crypto, Hawk Venture, Dreamboat Capital, Baby Loans, Gem Guardian, Blockpad, Komunitas, Beanstarter, Meta Launch, Paragen, NFTB, Filterpick, dan juga Erange ya. Jadi ini adalah partner-partner dari si Taro First. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat pitch deck-nya atau white paper, di sini udah disuguhin multi-game ekosistem. Jadi seperti yang tadi gue bilang ya, ibaratnya kita tuh kalau teman-teman lihat di sini kan ada karakter nih kecil nih, ya 3D avatar. Nah, ini tuh karakter kita nantinya gitu loh. Kita bisa bikin avatar kita, karakter kita, ya. Terus kita bisa menjelajah pulau. Jadi ini adalah pulau metaverse-nya dari Taroverse. Di mana pulau ini nantinya teman-teman bisa berinteraksi, bertemu dengan orang lain, bersosialisasi, habis itu bermain game bersama. Di mana nantinya Taroverse itu punya 3 game utama, ya, tapi bisa akan terus berkembang atau bertambah ya untuk masa jangka panjangnya. Nah, gamenya ini pun nantinya akan terintegrasi langsung dengan satu token yaitu Taro token. Jadi Taro NFT dan juga Taro token itu bisa digunakan untuk ketiga game yang berbeda. Yang pertama adalah Taktik Royal, habis itu ada Monster Base dan juga Taro Gem Quest. Nah, untuk Taktik Royal ini adalah play to earn auto chess strategy video game. Habis itu untuk Monster Bash, ini lebih tepat kayak hack and slash atau PvP game lah. Jadi teman-teman kayak satu karakter dengan satu karakter gitu battle. Kalau teman-teman pernah main game Street Fighter di PlayStation, nah kurang lebih seperti itu. Dan ini sistemnya real time. Jadi teman-teman benar-benar adu-aduan mekanik nih atau adu-aduan pro player dengan orang lain. Habis itu ada Taro Gem Quest. Taro Gem Quest ini adalah play to earn till matching puzzle. Kalau teman-teman tahu Candy Crush, nah kurang lebih Taro Gem Quest itu ya kayak gitu. Ya, kayak Candy Crush saja. Tapi ini sifatnya PvP arena atau teman-teman nantinya bisa battle secara real time dengan sesama pemain lainnya. Ya, jadi itu fungsi dari Taroverse atau 3 game yang ada di Taroverse. Untuk Taro Token, fungsi Taro token ini adalah governance dan utility token, di mana dia ini support untuk 3 blockchain, yaitu Binance Smart Chain, Polygon, dan juga OIC, ya atau OKX lah. Kalau teman-teman tahu exchange OKX punya blockchain OIC, nah itu, ya. Lalu untuk utilitasnya apa aja sih fungsi dari tokennya? Yang pertama adalah untuk staking, kedua untuk farming, habis itu minting NFT, habis itu sebagai fee transaction dan juga payment unit di marketplace-nya dia. Habis itu untuk merging dan dismantling NFT ya atau menggabungkan atau menghancurkan NFT. Habis itu untuk in-game activity reward. Habis itu untuk reward di leaderboard dan juga special event. Habis itu untuk memprovide liquidity di exchange. Ya, jadi kurang lebih itu dari fungsi Taro token. Nah, di sini udah tadi gue dijelasin ya untuk fungsi DeFi, in-game gitu loh.
Di sini juga ada penjelasan lebih rinci tentang DeFi, tapi tadi juga gue udah jelasin. Habis itu dia juga ada namanya creator program. Nah, fungsinya apa kalau creator program itu? Jadi setiap player itu punya namanya unique referral ID, di mana teman-teman bisa mengajak orang lain atau mendapatkan new player. Nantinya teman-teman akan mendapatkan 0,5% komisi dari setiap transaksi orang lain lakukan. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan program ini itu untuk mendukung program insentif dan juga content creator ya dalam memainkan game Taro First. Nah, habis itu untuk roadmap tadi sudah kita jelaskan, jadi kita skip aja. Nah, tokenomic. Nah, ini yang penting nih. Untuk tokenomicnya, ticker tokennya adalah Taro. Total supply di angka 2 miliar token, punya hard cap di angka 4,8 juta US dollar, seed sale di angka 720 juta dollar, private sale 3.360.000 US dollar, public sale 720.000 US dollar, initial market cap. Nah, ini market cap-nya penting nih. Jadi pertama kali listing tuh market cap dia dimulai dari 758.000 US dollar. Habis itu untuk sirkulasi supply awal ketika pertama kali listing akan diluncurkan 42.111.111 Taro token dari total supply di angka 2 miliar Taro token. Ya, jadi kurang lebih caranya seperti itu untuk pendistribusiannya. Nah, untuk tokenomic atau vesting di sini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah seed round, di mana seed round di harga 0,009 US dollar. Ya, di vestingnya ketika pertama kali listing nantinya perkiraan adalah tanggal 26 April 2022 ya itu untuk listing di mana dia vestingnya 5% cair dan 2 bulan istirahat. Setelah itu 12 bulan kemudian tiap bulannya artinya teman-teman itu 95% dibagi 12 teman-teman cair 7,9% per bulan sampai 12 kali. Habis itu untuk private round itu di angka 0,012 ya 0,012 dengan sistem vesting 7,5% TGA ya. Habis itu teman-teman juga istirahat 2 bulan cliff. Habis itu mulai cair selama 8 kali atau 8 bulan berarti 92,5% dibagi 8 bulan. Artinya tiap bulan teman-teman menerima 11%, ya 11,5%. Habis itu ada public round. Di public round ini total 0,018 dolar dengan rise-nya di angka 720.000 US dollar. Vestingnya adalah 15% ketika TGA, artinya 100 dikurang 15 berarti kan 85% sisanya. Nah, 2 bulan istirahat, habis itu dibagi selama 4 bulan. Artinya sebulan teman-teman menerima 21,25%. Nah, itu untuk vestingnya. Nah, di sini ada satu tulisan kecil untuk private round, yaitu plus NFT chest bonus. Jadi itu teman-teman juga, kalau teman-teman ikut private round, teman-teman berhak mendapatkan NFT box. Nah, NFT box di sini adalah, kalau teman-teman investasinya untuk private round itu 10.000 US dollar, teman-teman mendapatkan 10 NFT box. Tapi 10.000 kan banyak ya. Nah, ini teman-teman kalau punya kenalan, teman-teman bisa patungan tuh. Misalnya satu orang itu 1.000 US dollar, maka teman-teman bisa dapat satu NFT box per satu orangnya. Jadi ada 10 orang gitu kan patungan. Nah, kalau 20.000 teman-teman dapat 20 NFT box dan seterusnya ya. Jadi eh, kurang lebih seperti itu sistemnya. Dan dia mulai ngasih bonus lebih itu ketika teman-teman bisa nge-raise 50.000 dapat 70 NFT box. Nah, di sini ada note untuk semua NFT chest yang teman-teman dapatkan satu box akan mendapatkan satu NFT dan itu di random rarity-nya. Nah, estimasi value-nya adalah 20 sampai 2000 USD, tergantung dari rarity karakter yang teman-teman dapatkan. Dan semua NFT bonus ini akan dikirimkan 3 bulan setelah taruh token listing. Jadi teman-teman nggak langsung dapat NFT-nya, tapi tunggu 3 bulan dulu, baru teman-teman dapat NFT-nya. Seperti itu. Nah, di sini ada core team-nya ya. Ini ada Shi dan Sri Vastava ya namanya nggak susah atau dipanggilnya Sid lah. Jadi si Sid ini tuh orang India ya. Jadi memang timnya ini kebanyakan adalah orang India. Dan orang India seperti kita tahu ya, mereka ini cukup pintar dalam dunia teknologi IT. Nah, di sini si Sid ini sudah veteran cryptocurrency, dia sudah punya pengalaman selama 6 tahun. Nah, ini teman-teman tinggal baca-baca aja sih keterangan-keterangannya. Ini juga ada Vivek Buranda, ini CTO-nya. Ada lead game dev-nya itu Jun Chan. Ya, habis itu ada Michael Wong, blockchain engineer, Mark Chen, backend engineer, Mukun lead design, dan lain-lain.
Oke ya, jadi itu kurang lebih untuk penjelasan timnya. Teman-teman tinggal baca-baca aja. Nah, sisanya paling sosial media ya. Untuk sosial media dia di Twitter, kita bisa buka ya di @taroverse.com atau taroverse.com. Di sini dia punya follower 45.600 follower. Kalau kita klik bagian followingnya, di sini ada beberapa yang gue tahu ya, yang cukup besar yaitu Blockpad, habis itu Blocktopia, habis itu Hub Venture, Beanstarter, Komunitas, ya, Trustpad. Nah, itu ya beberapa yang nge-follow Taroverse. Dan teman-teman juga bisa lihat ya, Twitternya cukup aktif. Dia memberikan banyak sekali informasi-informasi terbaru atau update-update terbaru. Terakhir tuh dia partnership dan lain-lainnya. Nah, untuk Telegram, teman-teman bisa join juga di angka 23.000 member. Ya, ini untuk grup chatnya atau grup globalnya. Habis itu untuk grup announcement-nya, itu di angka 20.000 subscriber. Nanti linknya semua akan gue di deskripsi. Lalu untuk Discord, Discord di angka 26.000 member. Jadi teman-teman bisa join Discord-nya ya lebih ramai daripada Telegram. Ya, karena memang Discord lebih enak buat game. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, sisanya paling teman-teman bisa coba tuh connect wallet ya. Di sini gue udah punya akun. Jadi gue bisa connect wallet ke MetaMask gue udah punya akun juga buat jaga-jaga sih kalau nanti suatu saat kita udah bisa main demonya, kita bisa ngetes tuh seperti apa gamenya. Ya, tapi saat ini sih untuk gamenya seperti apa itu ada di gameplaynya ya. Jadi teman-teman bisa buka YouTube-nya aja buat pelajari gameplaynya. Oke, nanti kalau teman-teman pengen daftar, boleh pakai link referral gue ya. Jadi di sini juga ada sistem referral di mana gue dapat 0,5% komisi. Ya ini kalau teman-teman pengen pakai aja sih, linknya akan gue taruh di deskripsi juga. Tapi kalau nggak mau pakai, ya nggak apa-apa juga. Oke, thank you sudah nonton video ini tentang Taroverse. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman juga mengenal sebenarnya Project Taroverse itu apa sih? Apakah dia cuma satu game doang atau apa gitu loh. Nah, ternyata dia punya 3 game dan akan terus bertambah nantinya. Akan terus nge-growth ya, kurang lebih seperti itu. Oke, thank you buat teman-teman sudah nonton. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.